Bu, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Bri dan Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Ibu, dan di sini ada spesial penghormatan kami, salam ta'zim kami untuk Ibu Rektor dan seluruh Bapak Ibu dosen, guru-guru kami, orang-orang yang kami tuakan, orang-orang yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan saya juga patut terima kasih kepada Abah Bri karena bisa menemukan kembali Bu Punggi, sahabat sesepuh kami, ya ibu kami, ya sahabat kami di sesama wali murid, dan kita ketemu di sini dalam bingkai kajian semata-mata untuk meraih ridho ilahi bersamaan dengan Hari Santri dan juga masih memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, selalu mengingat beliau, berpegang teguh kepada pusaka warisan beliau, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan para ulama yang tentu bisa mengarahkan kita ke jalan kebenaran untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini langsung saja jamaah sekalian, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, ya ini sekedar flashback yang sudah kita kaji kemarin Bapak Ibu, ya, yaitu tentang surah Ad-Duha, yang mana surah Ad-Duha ini ya, dari segi bahasa maknanya adalah matahari sudah mulai meninggi, ya, terdiri dari 11 ayat, ya, dari juz ke-30, ya, merupakan surat Makkiyah, dan beberapa asbabun nuzul sudah kita bahas kemarin panjang lebar Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya, di antaranya adalah sempat terjadi baper, ya. Jadi ternyata Rasulullah juga pernah baper, pernah kepo, beberapa waktu tidak mendapatkan wahyu, bahkan ditambah dengan provokasi-provokasi dari kaum kafir, kaum jahiliyah. Bahkan seorang wanita sekalipun, ya, istrinya Abu Lahab, ya, ikut juga memprovokasi Rasulullah, sehingga menjadikan Rasulullah tambah panik, tambah bersedih, ya, seakan-akan merasa dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya mendapatkan jawaban dari Allah bahwa sama sekali Allah tidak memberikan atau tidak menjauhi Rasulullah, ya. Jadi bahkan Nabi kemudian dijanjikan satu kemenangan bagi umatnya, ya, dan kemudian Rasulullah merasa gembira. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka kemarin yang sudah kita bahas adalah ayat 1 sampai 3. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nah, ini yang akan kita bahas, ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi ini terjemah terjemah mentahannya. Walal akhiratu, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang awal, daripada ketika di dunia. Karena di dunia ini qul mata'ud dunya qalil, bahwa di dunia ini sangat-sangat sedikit, sangat-sangat sementara, sangat-sangat singkat. Ya, dan tentu kenikmatan dunia hanyalah kenikmatan yang tidak lain adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kemudian disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian yang kelima,
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Allah pasti akan memberikan rahmatnya, memberikan anugerahnya, memberikan karunia-Nya kepadamu wahai Muhammad, sehingga hatimu akan menjadi tenang, hatimu akan menjadi ridha, ya, hatimu akan menjadi tenang. Secara tafsir jamaah sekalian, ya, walad darul akhiratu khairul laka min hadhid dar, bahwa akhirat ini nanti, ya, itu jauh lebih baik kepadamu, untukmu wahai Nabi Muhammad, min hadhid dar, daripada kehidupan di dunia ini. Walihada karena Rasulullah SAW sejak mendapatkan wahyu ini, kemudian Rasulullah azhadun nasi fid dunya, orang yang paling zuhud terhadap dunia, orang yang paling tidak ambisi terhadap dunia, wa a'dhamuhum laha itrahan, dan paling besar keinginannya untuk membuang jauh-jauh dari ambisi duniawi. Kama huwa ma'lumun bid darurati min siratihi, ya, sebagaimana beliau sangat diketahui betapa soronya beliau dalam menghadapi kehidupan ini sepanjang perjalanan beliau. Sampai-sampai para jamaah, ya, beliau ini termasuk bahkan sampai beberapa hari perutnya lapar, diganjal dengan batu, ya, ini beberapa riwayat seperti itu. Bahkan ketika beberapa hari tidak dahar, tidak ngunjuk, ya, tiba-tiba mau makan sebuah kurma, tiba-tiba ada pengemis datang, sehingga yang separuh untuk beliau, yang separuh untuk pengemis. Mungkin seandainya kita barangkali, ya, dibentak pengemisnya, wong aku rong dino gak mangan sama njolak jaluk tok, kan begitu. Ini Rasulullah tidak demikian. Maka walamma khayyara alaihi salam fi akhir umrihi, maka selalu beliau kemudian memilih, ya, memilih dalam keadaan zuhud ini sampai akhir hayat beliau. Wa ruwiya an Ibnu Abbas annahu qala, diriwayatkan hadis sahih dari Abdullah bin Abbas dalam satu tafsir hadisnya. Jadi jamaah sekalian, ada tafsir namanya tafsir Ibnu Abbas, ya. Di sana disebutkan uridu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma huwa maftuhun ala ummatihi mim ba'dihi kanzan fasarra bidzalika. Ya, jadi ini yang menyangkut penafsiran ayat kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kata-kata wala saufa itu sesuatu yang belum terjadi tapi agak jauh. Jadi inilah yang kemudian ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas, mensinyalir dari sabda Rasulullah, dari riwayat Rasulullah, uridu ala Rasulillah, suatu saat akan ditunjukkan oleh Allah, ya, akan ditampakkan oleh Allah, ma huwa maftuhun, ya, apa-apa yang selama ini terkunci dan bisa dibuka ala ummatihi, ya, untuk umat beliau. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu rela bersusah payah demi umatnya. Ya, Rasulullah itu seorang sosok yang tidak mau berbahagia di atas penderitaan orang lain, apalagi terhadap umatnya. Maka di akhir surah At-Taubah, tepatnya di ayat ke-128 itu jamaah sekalian, itu Allah menegaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah itu, ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kita sesama manusia, di mana azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat bagi beliau terhadap penderitaan umatnya. Ya, sehingga beliau sampai bersabda, suatu ketika beliau berkorban, ya, dengan tujuan tidak memberatkan umatnya, bahwa korban ini adalah untuk lisairi ummati, untuk seluruh umatku. Ini hadis ini menggambarkan betapa Rasulullah tidak memberatkan umatnya. Bahkan beliau ketika mau sakaratul maut, yang disebutkan bukan istrinya, bukan putra-putrinya, bahkan bukan sanak keluarga yang lain, melainkan yang disebutkan adalah umatnya, ya, ummati. Ya, jadi di situ kemudian dalam satu riwayat juga disebutkan beliau rela sakit di dalam sakaratul maut. Walaupun secara logika, secara realita mestinya seorang rasul pilihan harusnya tidak merasakan sakit ketika akan nazak sakaratul maut. Tapi beliau rela untuk merasakan sakitnya sakaratul maut itu, ya, demi umatnya, setidak-tidaknya mengurangi rasa sakit umatnya ketika
akan mengakhiri hidupnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka ala ummatihi min ba'dihi kanzan fasarrabi. Maka Rasulullah ini akan ditampakkan di akhir zaman nanti, umatnya ini ya satu gedung, satu gudang ya, sedikit demi sedikit, semakin lama semakin banyak kekayaan umatnya. Ya, bahkan sekarang ini sudah mulai kelihatan jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ternyata Rasulullah tidak lebih kaya daripada umatnya. Sekarang ini gedung-gedung tinggi-tinggi luar biasa. Jadi Masya Allah, saya melihat kemegahan UWK luar biasa. Ini merupakan janji Allah untuk ditampakkan kepada umatnya, di mana nanti umatnya ini orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup harta. Betapa dulu ketika Rasulullah ya berangkat dari Makkah ke Madinah. Sekarang ini panjenengan tidak umroh, tidak haji dari Madinah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah hanya sekitar 6 jam ya, dengan naik jalan sepanjang tol yang begitu panjangnya ya antara Makkah dan Madinah. Itu betapa kita bayangkan andaikan masa Rasulullah dulu ya, tidak ada semacam itu. Bahkan beberapa fasilitas sarana prasarana sudah jauh lebih sempurna daripada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fa'anzalallahu, maka Allah menurunkan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Suatu saat Allah akan memberimu anugerahnya dan kemudian engkau akan ridha. Fa'atahu fil jannati. Nah ini pada akhirnya fa'atahu, maka Allah akan memberikan ya, Nabi Muhammad beserta umatnya fil jannati, di surga nanti, alfi qasrin ya, sebanyak 1000 ribu. Apa 1000 ribu itu berapa ya? 1 juta ya. 1 juta singgasana. Wow, subhanallah. Fi kulli qasrin ma yambaghi lahu minal azwaji wal khadami. Setiap satu singgasana itu tidak bisa dihitung lagi betapa banyaknya para istri dan para pelayan ya, para pelayan. Kita bayangkan sekarang di dunia satu istri saja ya, begitu cantiknya luar biasa, kita begitu senangnya ya. Itu pun masih ada beberapa yang masih menginginkan 1, 2 atau 3 ya, bahkan maksimal boleh 4. Tapi nanti di surga panjenengan bisa dilayani oleh pelayan-pelayan, istri-istri yang suci, mutahharatun, tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Ya, itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bagian janji Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah beserta para umatnya. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian ayat yang ke-6 ya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Nah, tidakkah engkau mendapatimu ya, tidakkah Allah mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu. Bahwa jadaka dhallan fahada, dan Allah mendapatimu dalam keadaan bingung ya, sempat bingung ya ketika tidak mendapatkan wahyu, seakan-akan tidak disapa oleh Allah ya. Sama dengan ketika kita di rumah saja, ketika berapa hari atau 1 hari tidak disapa oleh suami atau istri kita, bingungnya sudah setengah mati. Apalagi ini merasa tidak disapa Allah. Ya, fawajadaka dhallan fahada, atau bingung dalam arti menghadapi kaum kafir, kaum Quraisy yang semakin berat untuk ladang dakwah beliau. Maka kemudian fahada, Allah memberikan petunjuk kepada beliau. Wawajadaka ailan fa'aghna, dan Allah ya mendapatimu dalam keadaan miskin, dalam keadaan kekurangan. Fa'aghna, makna fa'aghna itu sebetulnya al-kafa ya. Itu maknanya adalah kecukupan, bukan kaya. Kalau kaya itu belum tentu cukup, karena banyak orang kaya karena merasa tidak cukup, akhirnya menjadi sesuatu yang menyengsarakannya. Namun fa'aghna di sini, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah bermakna kecukupan. Ya, sehingga dengan merasa cukup ini, apapun yang kita butuhkan, insya Allah terpenuhi dengan cara-cara yang halal, tidak menghalalkan segala cara. Nah di sini jamaah sekalian, wadzalika ini penjelasannya,
Wadzalika, dan demikianlah Rasulullah, anna abahu tuwfiya, bahwa ayah beliau di tafsirnya ayat ke-6 ini dikatakan yatim karena sejak zaman hamlun, ya, wahwa hamlun fi batni ummihi, ya, pada saat beliau dikandung oleh ibunya menurut cerita Syahraini selama 2 bulan ditinggal meninggal oleh ayah beliau Abdullah, sehingga beliau sudah dalam keadaan yatim. Summatu fiat ummuhu Aminatu bintu Wahbin, kemudian meninggal juga ibunya bernama Aminah binti Wahab, walahu minal umri situ sinin, dan beliau waktu itu berumur 6 tahun. Jadi 6 tahun usia beliau ketika diajak ziarah oleh ibunya ke makam almarhum ayahnya. Sepulang dari sana di tanah Abwa, di desa Abwa, tiba-tiba ibunya sakit dan sampai wafat di tempat itu. Summaka nafi kafalati jaddihi, kemudian beliau berada di asuhan kakeknya yang bernama Abdul Muttalib ila antufiya, ya, sampai kakeknya meninggal. Walahu minal umri samanu sinina, pada saat itu beliau berumur 8 tahun. Jadi 6 tahun ditinggal meninggal ibunya, 2 tahun kemudian ditinggal oleh Abdul Muttalib kakeknya yang merawat setelah ibunda dipanggil Allah. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Summa lam yakun yazal, summa lam yazal yakhutuhu wa yansuruhu wa yarfa'u min qadrihi wa yuqiruhu wa yakuffu anhu adza qaumihi. Ya, jadi sampai Abu Thalib ini kemudian terus-menerus merawatnya, menolongnya, ya, menghilangkan, menjaga dari orang-orang kafir yang ingin menyakitinya, terutama ba'da'an ibta'asahullah ala ra'si arba'ina sanatan min umrihi, terutama sampai kemudian umur 40 tahun beliau mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, dari ayat 6 sampai 8 sampai kepada ayat ke-9 11, ya. Fa'ammal yatima. Nah, karena berbagai macam latar belakang beliau yang yatim, yang miskin, yang dalam kekurangan, maka di sini kemudian fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak-anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta, ya, janganlah kamu menghardiknya, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Allah maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jamaah sekalian, terkait dengan ayat yang ke-9, ya, mungkin karena di hadapan kita, di tengah-tengah kita banyak anak-anak yatim yang perlu kita jaga, yang perlu kita asuh, ya, ada beberapa kewajiban kita terhadap anak yatim menurut Al-Quran sebagai syarah tafsir dari surah Ad-Duha ayat 9. Yang pertama, kewajiban seorang muslim kepada anak yatim adalah berbuat baik. Wabil walidain ihsana wabidhil qurba wal yatama. Jadi perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidain ihsana wabidhil qurba wal yatama. Perintah Allah grid yang pertama adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Sekali kita beribadah kepada Allah, jangan ada yang lain yang menurut kita lebih sakti, lebih hebat, ya, sehingga datang ke sana kemari sampai ke kuburannya Mbah Sangkil dan sebagainya untuk mendapatkan satu keinginan kita. Grid yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil qurba, dan kepada kerabat sanak saudara, wal yatama, dan berbuat baik kepada anak yatim, baru wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaridil qurba wal jaril junubi, tetangga-tetangga dekat, tetangga-tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, temannya, saudara kita, wabni sabil, ibnu sabil, ya, para pelajar, para mahasiswa yang mungkin mengulurkan atau membutuhkan uluran tangan-tangan kita.
wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak kita. Yang kedua, jamaah sekalian, memuliakan. Kalla balla tukrimunal yatim. Ini akibat dari tidak memuliakan anak yatim, maka banyak orang yang kemudian mendapatkan siksa di neraka jahanam. Anak yatim tidak boleh dihina, apalagi direndahkan, ya, hindari kata-kata yang menyinggung perasaannya dan sebagainya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya muliakan, memberi apa yang bisa kita berikan kepada mereka, ya, memberikan harta dan makanan kepada mereka. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikat wal kitab wan nabiyyin. Ya, tidaklah dikatakan orang yang berbuat baik, ya, menghadapkan wajahnya, ya, jadi ke timur, ke barat, ya. Jadi maksudnya tidak cukup kita hanya beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menghadapkan wajah kita ke kanan, ke kiri, ke timur, ke barat, ya, dengan berbagai macam cara kita beribadah tanpa adanya walakinnal birra man amana billah. Jadi yang dikatakan orang baik adalah ketika satu, beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, para nabi dan rasul, lalu kemudian wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama. Ya, memberikan sebagian harta kita yang kita cintai kepada orang-orang yang dekat dengan kita dari sanak kita dan anak-anak yatim. Yang keempat, Bapak Ibu yang saya muliakan, melindungi harta anak yatim. Ya. Jadi hati-hati sekali terhadap harta benda anak yatim, terutama panjenengan yang mungkin memiliki satu lembaga, satu yayasan yang menaungi anak-anak yatim dan kaum du'afa. Wala taqrabu malal yatim. Jangan mendekati, ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi menggunakan. Illa billatihi ahsan, ya. Kecuali kita menggunakan harta benda anak yatim itu untuk sesuatu yang lebih baik, ya, misalnya untuk biaya sekolahnya, atau mungkin dijadikan sebagai sarana untuk permodalan sehingga akan mengembangkan bisnisnya anak yatim itu hatta yablugha asyuddah, sampai dia dalam keadaan balik dewasa. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, di antara beberapa kewajiban kita terhadap anak yatim, dan jangan sampai kita menghardiknya, menyakitinya, ya, menghinanya, karena Rasulullah menjanjikan, ya, ana wa kafilul yatim fil jannah, ya, sambil menunjukkan dua jarinya. Jadi dua jari telunjuk dan jari tengahnya ditunjukkan oleh beliau untuk menggambarkan bahwa orang yang menyantuni anak yatim, orang yang menanggung anak yatim akan dibarengi oleh Rasulullah, ya, fil jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu juga sangat hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang gara-gara fala takhar, kita berbuat sewenang-wenang menghardiknya anak yatim, ya. Jangan sampai kita dikategorikan sebagai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, pendusta agama, ya, alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amin miskin. Jadi orang yang kelihatannya beragama, akan tetapi pada kenyataannya, realitanya, mereka mendustakan agama. Di antaranya adalah karena mereka menghardik anak yatim, tidak peduli kepada fakir miskin, dan juga fawailul lil musallin. Salatnya salat yang celaka, salat yang tidak sungguh-sungguh dikerjakannya. Salat saja celaka, apalagi tidak salat. Ya, salat yang sekedar salat, tidak memperbaiki salatnya, tidak membenahi salatnya, sehingga salat yang benar-benar menjadi tiang agama. Ketika kemarin saya siaran di Suara Muslim, ada yang tanya bagaimana hukumnya ketika orang bersolawat ke sana kemari tapi tidak sholat. Tentunya tidak sah, karena sholat adalah tolak ukur ibadah kita. Di sini jamaah sekalian, jangan sampai kita termasuk pendusta-pendusta agama. Jamaah sekalian yang saya muliakan, ini tanpa terasa, ya, langsung saya akhiri saja. Kesimpulan dari surah Ad-Duha adalah, yang pertama, Allah tidak akan pernah meninggalkan Rasulullah, ya, berasal dari keadaan yatim, ya, walaupun yatim tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari beliau tidak punya apa-apa,
sampai kemudian meningkat harta bendanya ketika mendagangkan harta benda bersama Abu Thalib dan juga dimodali oleh Khadijah, ya, berdagang bekerja sama dengan Khadijah yang pada akhirnya menjadi istri beliau. Ya, itu. Yang kedua, Ad-Duha juga merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ya selalu melindungi kehidupan dan dakwah Rasulullah, sehingga dakwah beliau semakin berkembang, semakin syiar dan semakin bertambah umatnya, walaupun pada waktu yang sangat relatif sedikit ya, tapi jauh lebih banyak umatnya daripada nabi-nabi terdahulu. Sebagai contoh, Nabi Nuh yang 950 tahun ya umur beliau, berdakwah hanya mendapatkan 12 orang yang beriman. Ada yang mengatakan hanya 41 orang yang beriman, bayangkan. Dan yang ketiga, larangan buat kita untuk menghina anak yatim, menghardik orang-orang miskin dan sebagainya. Ya, dan yang terakhir, perintah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara mensyukuri adalah tahaddusun nikmah, menceritakan nikmat kepada orang lain. Jadi menceritakan nikmat kepada orang lain, misalnya ya, saya sekarang, wah anak saya jadi ini, jadi itu, kemudian saya sekarang jadi ini, jadi itu tidak apa-apa. Sepanjang untuk tahaddusun nikmah, sekedar menceritakan nikmat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu akhir dari perjalanan 2 episode tafsir surah Ad-Duha. Barangkali ada yang mau di-sharingkan, ada yang dibicarakan, atau bahkan mau ditambahkan, monggo Bapak Ibu. Oke. Ini sebetulnya sharing-sharing aja ini, karena jadi juga orang-orang pinter ini. Maka dari itu saya juga mau